Ini dia fakta menarik seputar sepak bola, olahraga yang katanya sederhana. Dua tim, satu bola, kejar-kejaran untuk mencetak gol. Tapi kenyataannya sepak bola jauh lebih dari itu. Di balik stadion megah, sorakan supporter dan selebrasi gol, tersimpan kisah-kisah gila aneh, bahkan menyentuh hati yang bikin kita sadar sepak bola bukan sekedar permainan. Sepak bola adalah potret dunia. Mari kita mulai dengan fakta yang paling mengejutkan. Gol tercepat di dunia. Tahun 2009 di Arab Saudi, Nawaf Al-Abid mencatat sejarah. Kick off baru saja dimulai. Penonton bahkan belum sempat duduk dan dalam waktu 2,1 detik bola sudah masuk ke gawang lawan. Bayangkan betapa kagetnya kiper, betapa bingungnya pemain bertahan. Gol itu jadi rekor dunia. Bukti bahwa di dunia sepak bola 1 detik saja bisa mengubah segala-galanya. Sekarang kita mundur jauh ke tahun 1930. Saat itu FIFA menggelar Piala Dunia pertama. Hanya ada 13 tim peserta. Semua pertandingan digelar di Uruguay. Tidak ada sorotan kamera modern, tidak ada stadion super canggih. Tapi dari sanalah cerita besar dimulai. Turnamen kecil itu tumbuh menjadi pesta olahraga terbesar di dunia. Ditonton miliaran pasang mata, disiarkan ke setiap sudut bumi. Dari Montevideo 1930 hingga Qatar 2022. Dunia berubah, tapi sepak bola tetap jadi magnet terbesar umat manusia. Tapi, tahukah kalian, di masa-masa awal sepak bola, wasit tidak boleh meniup peluit. Bayangkan, pertandingan diatur hanya dengan suara teriakan atau bendera. Ribut, kacau, penuh salah paham. Baru di akhir abad ke-19, peluit dipakai secara resmi, sesuatu yang sekarang kita anggap sepele. Dulu ternyata butuh perjuangan panjang untuk diakui gitu. Ngomong-ngomong soal aturan, mari kita bahas soal kartu merah tercepat. Cat Gillespie, pemain Sheffield United, mencetak rekor memalukan. Baru masuk sebagai pemain pengganti, belum sempat menyentuh bola, 12 detik kemudian dia sudah diusir wasit. Penonton terkejut, pelatih marah, dan sampai sekarang itu jadi salah satu momen paling absurd dalam sejarah sepak bola Inggris. Tapi yang lebih absurd lagi datang dari Piala Dunia 1950. India sebenarnya lolos ke turnamen itu, tapi mereka menolak bermain. Alasannya, FIFA melarang pemain India bertanding dengan kaki telanjang. Padahal bagi mereka main tanpa sepatu sudah jadi kebiasaan. Akhirnya mereka mundur dan sejarah berubah. Bayangkan aja kalau India bermain, mungkin sepak bola Asia akan punya jalur yang berbeda gitu. Sekarang mari kita bicara tentang penonton. Final Piala Dunia 1950 di Stadion Maracana, Brazil adalah salah satu momen paling ikonik. Lebih dari 199.000 orang memenuhi stadion. Lautan manusia sorakan menggema, semua menanti kemenangan Brazil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay mengalahkan Brazil di kandangnya sendiri. Sebuah tragedi yang dikenal dengan nama Maracanazo. Kekalahan itu begitu menyakitkan, sampai banyak orang Brasil konon menangis, bahkan ada yang pingsan di tribun. Sejak saat itu, sepak bola bukan sekedar hiburan, ia bisa jadi sumber kebanggaan, tapi juga luka kolektif. Dan jangan lupakan juga, sepak bola bahkan pernah menghentikan perang. Tahun 1914, di tengah Perang Dunia I, tentara Jerman dan Inggris melakukan gencatan senjata di malam Natal. Mereka keluar dari parit, meninggalkan senapan, lalu main bola bersama di tanah lapang yang penuh lumpur. Bayangkan, ketika politik gagal membawa perdamaian, sepak bola justru berhasil. Itulah kekuatan olahraga. Ini menyatukan manusia yang sedang saling membunuh satu sama lain. Kalau bicara rekor individu, kita harus sebut nama Josef Bican, striker dari Austria Ceko. Ini mencetak lebih dari 800 gol resmi sepanjang karirnya. Sebelum ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi gitu, dialah mesin gol sejati. Ironisnya, banyak orang modern yang tidak mengenalnya karena ia bermain di era perang, jauh dari sorotan televisi. Tapi sejarah tidak bohong, Bican adalah legenda sejati. Tidak kalah menarik adalah kisah seorang kiper yang justru jadi mesin gol. Rogério Ceni, kiper Brasil, bukan hanya jago menahan tembakan lawan, tapi juga mencetak gol. Bukan 1, bukan 2, tapi 131 gol. Semua lewat penalti dan tendangan bebas. Bayangkan, kiper yang punya naluri striker. Itu sebabnya dia dijuluki kiper pencetak gol terbanyak di dunia. Dan pada akhirnya, semua fakta ini hanya menegaskan satu hal guys. Sepak bola adalah olahraga paling populer di muka bumi. Lebih dari 4 miliar orang mengaku sebagai penggemar. Dari anak kecil yang main bola plastik di jalanan sempit, sampai miliuner yang punya klub raksasa di Eropa. Dari desa kecil di Afrika sampai stadion modern di Timur Tengah. Dari Perang Dunia sampai pesta Piala Dunia, semuanya terhubung oleh satu hal, yaitu cinta pada sepak bola. Sepak bola adalah cermin dunia, penuh drama, penuh absurditas, penuh keajaiban. Ia bisa jadi sumber kebanggaan, bisa juga jadi luka mendalam, ia bisa jadi pemersatu, tapi juga bisa memicu konflik. Dan mungkin justru itu yang membuatnya tak pernah membosankan. So, setiap kali kamu menonton bola, ingatlah, yang kamu lihat bukan sekedar 22 orang berlari di lapangan, tapi kadang melihat sejarah, budaya, bahkan politik yang bercampur jadi satu.
Inilah sepak bola, dan inilah kenapa ia disebut sebagai agama kedua umat manusia. So gimana menurut kalian nih guys?